Oke, jadi selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita belajar persiapan akhir semester 1 pada matematika peminatan, yaitu kita bahas soal-soal pada LKS halaman 61, matematika peminatan ya, yaitu ada limit dan turunan, limit trigonometri dan turunan trigonometri. Nah, kalau kita belajar limit trigonometri, maka yang perlu diingat ada dua. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x, ataupun kalau dibalik, limit x mendekati 0 x per sin x nilainya 1. Begitu juga dengan tangen ya, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 dari x per tan x, ini nilainya juga sama dengan 1. Nah, jadi rumus ini yang harus diingat, nilainya sama dengan 1. Dari mana asalnya? Kita bisa lihat di grafiknya. Grafik dari sin x per x, jadi ini fx sama dengan sin x per x. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi kalau di sini 0, maka di sininya 1 ya. Dan seterusnya mengecil. Jadi kalau x-nya mendekati 0, baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilainya mendekati 1. Jadi sin x per x grafiknya seperti itu. Kemudian yang harus diingat lagi ada beberapa, yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang harus diingat yaitu sudut rangkap cos 2x. Itu ada 3, cara menghafalnya adalah CIS, C-I-I-S. Kalau kita ambil dari C, berarti 2 cos kuadrat X kurang 1. Kalau kita dari ambil sin, 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Kalau kita ambil C dan S, cos dan sin, maka cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, jadi ini rumus cos 2X. Tapi nanti di soal tidak hanya 2 ya, bisa di sini jadi 4, atau jadi 8, atau jadi berapa. Nah, kemudian identitas yang harus diingat lagi yang lainnya adalah, yaitu penjumlahan sin tambah sin A tambah sin B, sin A kurang sin B, cos A tambah cos B, cos A kurang cos B. Nah, sin A tambah sin B, 2 kali sin A tambah B dibagi 2 dikali cos A dikurangi B dibagi 2. Kemudian bagaimana kalau dia dikurangi? Yaitu sin A dikurangi sin B. Maka ini tinggal dibalik aja. 2 kali cos sin A tambah B bagi 2, A kurang B bagi 2 nya sama. Nah, bagaimana dengan cos tambah cos? 2 kali cos A tambah B dibagi 2 cos A dikurangi B dibagi 2. Kalau cos kurang cos gimana? Nah, cos A dikurangi cos B min 2 kali sin A tambah B A kurang B nya sama ya. Jadi ini untuk penjumlahan sin. Nah, sepertinya ini aja yang paling wajib, walaupun memang ada lagi yang lain ya, misalnya sudut rangka, sudut sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 dan seterusnya. Tapi dengan model ini aja dulu coba kita tes apakah bisa untuk menjawab soal limit trigonometri. Nah, untuk menjawab limit trigonometri langsung substitusi. Tapi kalau bentuknya 0 per 0 atau tak tentu, maka kita ubah ya. Nah, oke, langsung soal nomor 1. Ini soalnya, limit x mendekati per 6, sin x tambah sin 2x, cos 2x tambah tan 2x. Limit x mendekati v per 6, sin x tambah sin 2x dibagi cos 2x tambah tan 2x. Nilainya berapa? Langsung substitusi. Kalau v itu 180, berarti kalau v bagi 6,
180 bagi 6, 30. Jadi sudutnya 30, X nya masukkan 30. Limit X mendekati V per 6, atau kita langsung 30 aja lah ya. Nah, maka 30 nya masukkan ke sini. Sin 30 tambah 2 kali 30, 60 dibagi cos 2 kali 30, 60 tambah tangin 60. Nah, jadi ini hasilnya sama dengannya ya. Kalau begitu kita harus hafal sin 30 setengah, 60 setengah akar 3, cos 60 setengah, tangin 60. Tangin itu sin per cos, berarti sin 60 per cos 60, setengah akar 3 pergi setengah, jadi akar 3. Nah, kalau ini kita tarik setengahnya keluar, 1 tambah akar 3 setengah kali 1 tambah ini kan 1 nih, jadi kalau setengah dikalikan berapa supaya jadi 1, berarti 2 akar 3. Nah, setengahnya coret, maka tinggal 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3, maka ini tinggal dirasionalkan. 1 tambah akar 3 dibagi 1 kurang 2 akar 3 dikali sekawan, kawannya kawan yang bawah ya, ditambah tadi. Nah, kalikan kawannya, yaitu 1 dikurangi 2 akar 3 bagi 1 kurang 2 akar 3. Oke, lanjut. Nah, yang bawahnya ini A tambah B, A kurang B, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi 1 dikurangi 2 akar 3 dikuadratin atau dikalikan ya, 4 kali 3, 12. Nah, yang ini kalikan sini, ini kalikan sini, ini kalikan sini, dan seterusnya. 1 kali 1, 1 dikurangi 1 kali ini 2 akar 3. Lalu akar 3 kali 1 tambah akar 3 min akar 3 plus akar 3 dikali 2, berarti min 2 kali 3, 6. Maka hasilnya 1 kurang 6 min 5 tambah min ya, min 2 akar 3, min akar 3 berarti min akar 3 bagi min 11. Min semuanya, maka ini bisa dikalikan plus semuanya, berarti akar 3 tambah 5 dibagi 11. Jadi hasilnya ini dia. Nah, kalau kita lihat di opsi ABCDE nya, akar 3 tambah 5 bagi 11. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, itu nomor 1. Jadi tinggal disubstitusi langsung. Nah, untuk soal nomor 2, nilai limit X mendekati 3V per 4, 1 tambah sin 2X bagi cos kuadrat 2X. Nah, oke, nomor 2, limit X mendekati 3V per 4, 1 tambah sin 2X dibagi cos kuadrat 2X. 3V per 4 masukkan ke 2, jadi kita substitusi langsung dulu ya. Jadi 1 tambah sin 2 per 4 setengah, berarti 3 per 2V, 3 per 2V dibagi cos kuadrat 3 per 2V. Nah, berapa nilai 3 per 2V? 3 per 2V itu kan 180. Jadi 180 dikali 3 per 2. Ini 90, 270. Nah, sin 270 dan cos 127. Maka cara mengingatnya supaya lebih mudah gini. Nilainya 1, maksimum minimum min 1. Kalau sinnya dimulai dari 0 naik, lalu turun sampai ini sin ya. Nah, ini 180, 360, berarti di sini 270. Berarti sin 270 min 1. Sedangkan kalau cos dimulai dari atas, nah berarti cos 270 0. Nah, berarti ini min ya, min 1. 1 kurang 1 per 0, berarti 0 per 0. Nah, ini namanya bentuk tak tentu. Kalau tak tentu berarti kita harus ubah fungsinya. Nah, berarti bagaimana cara mengubahnya? Limit X mendekati 3V per 4,
Nah, ini kan cos kuadrat bisa dari identitas kuadrat ya. Yang di atas tetap 1 ditambah sin 2x. Yang di bawah, ingat sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi cos kuadrat x sama dengan apa? 1 dikurangi sin kuadrat x. 1 dikurangi sin kuadrat x. Tapi sin kuadratnya 2x ya, sin kuadrat 2x. Nah, ini selisih kuadrat. Limit x mendekati 3v per 4. 1 tambah sin 2x bagi 1 tambah sin 2x, 1 dikurangi sin 2x. Ini dari kelas 11 kita udah belajar ya, atau kelas 10 malah. Nah, tinggal ini, jadi tinggal 1 di atas. Ya udah, berarti tinggal masukkan ke dalam sin. Maka hasilnya adalah 1 per 1 dikurangi sin 3v per 2 tadi ya. Nah, 1 per, ini kan min 1. 1 dikurangi min 1. Min jadi plus, berarti hasilnya setengah. Yaitu 1 per 2, maka di ABCDE nya jawabannya adalah yang C. Oke. Untuk nomor 2. Jadi kalau ada cos kuadrat, kita bisa curiga bahwa itu bisa dari identitas kuadrat. Nah, lanjutnya nomor 3. Limit x mendekati 0, sin pangkat 3 5x per 4 bagi 20x kuadratan. Oke, jadi kalau kita tuliskan soalnya dulu, limit x mendekati 0, sin pangkat 3 5x bagi 4 bagi 20x pangkat 2 tangen 25x bagi 16. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, coba perhatikan yang ini sinnya pangkat 3, lalu ini x-nya kuadrat. Lalu ada tangan pangkat 1. Jadi total pangkat di sini, baik trigonometri maupun aljabarnya 3. Yang di atas trigonometrinya pangkat 3. Maka ini nanti bisa dicoret. Artinya dia, kita gunakan sifat dari yang sin x per x. Oke, jadi cara konsep dasarnya, sin pangkat 3-nya ditulis 3 kali. 5x per 4, sin 5x per 4 kali sin 5x per 4 dibagi 20. X kuadratnya tulis x kali x. Nah, kemudian tangen 25x per 16. Nah, maka ingat sin x per x 1 ya. Maka yang ini bisa dicari, yang ini bisa dicari. Kemudian ini juga punya pasangan. Kalau di sini 1, maka ini hasilnya 1. Tapi kalau 5 per 4, maka 5 per 4. Berarti hasilnya 5 per 4 kali 5 per 4 kali 5 per 4 dibagi 20 kali ini kan 1 dia. Nah, berarti 25 per 16. 5 kali 5 25, 4 kali 4 16. Berarti ini habis. Maka tinggal 5 per 4 per 20, berarti 5 per 4 kali 20. 5 bagi 20 1/4, jadi 1/16. Hasilnya adalah 1/16. Di ABCDE nya jawabannya adalah yang C. Nah, gitu konsep dasarnya ya. Tapi kalau cara cepatnya sih sebenarnya 5/4 nya dipangkatkan 3, atau setiap ada sin dan tangen dicoret gitu ya. Tapi jangan lupa pangkat 3 nya di sini dipangkatkan 3 juga. Oke. Nah, lanjut soal nomor 4. Nilai limit 1 kurang cos 16 per cos x dikurangi cos 2x. Kita tulis soalnya dulu ya. Limit x mendekati